Halo teman-teman, pada hari ini materi yang akan dibahas adalah radio sebagai media jurnalisme. Pada saat radio muncul, tak seorang pun menyangka kalau radio bakal menjadi media jurnalisme yang ampuh. Namun, sebuah bencana dramatis memulai era radio sebagai media komunikasi massa. Bencana itu adalah tenggelamnya kapal Titanic. Ketika Titanic tenggelam, pesan SOS-nya dipancarkan ke seluruh dunia. Maka, berkat pesan yang diterima dengan cepat, banyak penumpang terselamatkan. Dari peristiwa tersebut, perangkat radio ditetapkan menjadi peralatan wajib dalam kapal, dan orang-orang belajar bagaimana menyampaikan kabar berita secepat mungkin. Nah, kira-kira sejak kapan sih radio memasuki bidang jurnalisme? Joseph R. Dominic menyebutkan tahun 1930-an hingga 1940-an ketika radio terlibat dalam penyampaian berita-berita dari medan Perang Dunia Kedua. Walaupun sepakat bahwa Perang Dunia Kedua menjadi awal kejayaan radio sebagai media jurnalisme, John Vivian mempunyai pendapat yang berbeda. Vivian menetapkan November 1916 sebagai titik mula jurnalisme radio ketika Lee DeForest menandatangani perjanjian dengan sebuah koran New York, The American, untuk menyiarkan hasil pemilu. Nah, apa sih yang menyebabkan radio menjadi magnet ampuh untuk menarik perhatian pendengar? Radio personalized the news. Lewat para komentator membuat informasi faktual menjadi sesuatu yang pribadi, persisnya ketika opini-opini subjektif mulai terbentuk. Selain itu, radio membawa peristiwa ke dalam ruang-ruang pendengar, membuat mereka seolah-olah berada di sana. Jurnalisme radio dicirikan oleh kerja jurnalisme pada umumnya. Ada proses pengumpulan berita, produksi atau pengolahan fakta menjadi bentuk-bentuk berita, dan penyiaran berita. Yang membedakan hanyalah sifat medianya, sehingga cara kerjanya pun menjadi spesifik dan khas. J.B. Wahyudi membagi produk radio menjadi dua pokok besar, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam memperlakukan ide. Pertama adalah karya artistik, yang berlandaskan fiksi atau fakta dan mengandalkan dramatisasi. Contohnya adalah sandiwara radio dan iklan. Kedua adalah karya jurnalistik yang diproduksi dengan pendekatan dang-odeotik jurnalistik. Contohnya adalah berita dan dokumenter. Apa ciri-ciri berita radio? Secara umum sama dengan berita pada umumnya. Tetapi, karena radio bersifat lokal dan personal, maka pendekatan dalam menetapkan nilai berita sedikit berbeda dengan media komunikasi massa lainnya. Andrew Boyd dalam buku Broadcast Journalism, Techniques of Radio and TV News menyebut beberapa poin. Pertama adalah proximity. Boyd mengatakan, huge problems for them are less important than small problems for us, yang artinya berkonsentrasilah pada berita kecil, lokal, dan penting bagi pendengar. Kedua adalah relevance. Berita yang tidak banyak berpengaruh dalam kehidupan pendengar, maka tidak penting bagi mereka. Seperti halnya berita harga cabai naik dengan harga saham. Ketiga adalah immediacy. News is only news while it is new. Karena hal tersebut yang menyebabkan radio lebih unggul dibanding media komunikasi massa lainnya. Keempat adalah interest. Penting dan menarik minat khalayak adalah berita tentang orang, entah itu selebritas, penguasa dan keluarganya, maupun elit-elit politik. Kelima adalah drama. Berita yang mengandung unsur drama akan lebih disukai pendengar daripada informasi yang datar-datar saja. Terakhir adalah entertainment. Unsur hiburan dalam dunia jurnalistik kerap disisihkan atau dibicarakan sembunyi-sembunyi karena dianggap mencemari kesakralan jurnalisme. Secara umum, terdapat berbagai jenis format berita radio. Yang berikut ini adalah ekstraksi format berita radio dari Vivian. Pertama adalah breaking news, jenis berita yang paling tinggi nilainya. Berita yang disampaikan secara singkat, padat, dan akurat. Radio sebagai media elektronik mengalahkan media cetak dalam hal ini. Format breaking news digunakan untuk melaporkan kecelakaan, bencana alam, atau hasil pemilu. Kedua adalah headline service. Radio menjadi penyedia berita-berita pendek dalam format headline. Detail dan kedalaman berita diserahkan pada surat kabar, majalah, atau media cetak lainnya. Ketiga adalah all news. Segala jenis berita disiarkan di stasiun radio dari soft news sampai dengan hard news. Terakhir adalah news package. Isu yang diangkat lazimnya adalah berita-berita kategori soft news. Karena tantangan produksinya lebih besar, maka hanya radio-radio besar saja yang berani mengolahnya, seperti NPP, BBC, ABC, dan lain-lain. Apa saja sih yang bisa jadikan topik berita? Segala sesuatu di sekitar kita bisa jadikan berita. Karena itu, mencari sumber berita tidaklah sulit. Boyd menyebutkan sejumlah topik yang kerap diangkat dalam pemberitaan radio.
Pertama adalah emergency. Nilai penting topik emergency adalah ketika hidup manusia menjadi taruhan, seperti kecelakaan, tragedi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kriminalitas. Berita kriminalitas terdiri dari sejumlah kategori, misalnya kecelakaan dan penampilan terdakwa di pengadilan. Selanjutnya adalah pemerintahan. Apapun kebijakan pemerintah pasti akan berdampak dalam kehidupan khalayak. Karena itu, pemerintah merupakan sumber berita yang penting. Selanjutnya adalah pembangunan. Besar kecilnya skala proyek menentukan prioritas penayangan berita dalam topik ini. Tahap hasil sama-sama penting dan layak untuk diberitakan. Selanjutnya adalah industri. Bukan perkembangan industrinya menarik, tapi isu ketenagakerjaan yang menyertainya. Ketenagakerjaan adalah bidang yang pelik, tapi menarik bagi siapa saja. Selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan adalah isu yang menarik bagi siapa saja. Kesehatan sebagai informasi penting bagi individu maupun masyarakat. Selanjutnya adalah konflik. Setiap kebijakan tentu ada pro dan kontra. Hal semacam ini dapat menjadi sumber berita yang memicu konflik dan diskusi publik. Selanjutnya adalah pressure group. Kelompok menekan merupakan sumber berita yang bagus. Mereka bisa jadikan latar atau kelanjutan berita mengenai pembangunan dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah sport. Olahraga termasuk sumber topik yang penting, dari hasil pertandingan, kekalahan tim, sosok yang berjasa, hingga laporan langsung dari arena pertandingan. Selanjutnya adalah seasonal news. Inilah jenis berita musiman, mulai dari cuaca, tren, hingga berita musiman lainnya. Selanjutnya adalah personalities. Personalities bisa berupa cerita tentang orang yang istimewa, tetapi juga bisa diwakili oleh tokoh masyarakat awam. Selanjutnya adalah human interest. Menurut Boyd, a human interest story may define as an extraordinary thing that has happened to ordinary person. Materinya ringan saja, tetapi memancing percakapan dan minat. Selanjutnya adalah special local interest. Berita yang khas di wilayah tempat radio beroperasi layak mendapat porsi khusus. Berita khas itu bisa berupa event atau tempat-tempat spesial. Selanjutnya adalah cuaca. Kerjasama dengan Badan Meteorologi Mutlak diperlukan untuk mengeluarkan informasi perihal cuaca yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah hewan. Topiknya beragam, dapat berupa info kesehatan satwa hingga binatang peliharaan. Terakhir adalah lalu lintas. Tidak ada yang bisa mengalahkan radio dalam hal menginformasikan info lalu lintas dengan cepat dan mudah. Dan inilah jenis informasi yang kian banyak dibutuhkan di kota-kota besar. Bagaimana menilai berita radio yang baik? Berita dikatakan oke jika telah memenuhi kriteria good journalism. Menurut Vivian, kriteria tersebut mencakup: pertama adalah akurat, seimbang, adil, dan memenuhi syarat-syarat ideal jurnalisme. Kedua adalah interpretasi. Reporter harus mencoba membantu khalayak untuk memahami apa yang terjadi. Terakhir adalah original content. Kerja jurnalistik di lapangan jarang dilakukan radio lokal, karena biayanya yang lumayan. Stasiun radio menyiasatinya dengan mengambil berita dari media lain, misalnya dari internet. Ini sah saja asal sumbernya disebutkan. Jurnalisme berurusan dengan pelaporan fakta, dan fakta merupakan wujud realitas yang objektif. Setiap orang akan memaknai fakta dengan cara yang berbeda-beda, menjadikannya sebagai realitas subjektif bagi dirinya. Demikianlah fakta yang dilaporkan melalui radio. Peristiwanya sama, tetapi cara memberitakannya berbeda dengan media lain. Terlepas dari betapa seriusnya jurnalisme itu, John Vivian menegaskan, "Journalism is an art, not a science." Jurnalisme itu seni, bukan sains. Seninya adalah bagaimana mendekatkan fakta dengan khalayak, memberinya sentuhan personal, dan menjadikannya sebagai bagian penting dari kehidupan khalayak. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman.